Perayaan ulang tahun ke-29 Verrell Bramasta kali ini hadir pada waktu yang sangat krusial, di tengah puncak transisi karirnya. Ini bukan lagi sekadar perayaan seorang bintang sinetron yang sedang naik daun, melainkan ulang tahun seorang politisi muda yang baru saja menjejakkan kakinya di arena yang jauh lebih kompleks dan menantang. Tim kami memantau bahwa beberapa bulan terakhir menjadi periode yang sangat intens bagi Verrell. Ia dihadapkan pada tekanan ekspektasi publik yang tinggi, jadwal yang sangat padat, serta dinamika politik yang tak kenal ampun. Setiap langkahnya kini menjadi sorotan, tidak hanya oleh para penggemar yang setia, tetapi juga oleh konstituen dan rival politiknya. Dalam atmosfer yang penuh tekanan seperti ini, momen-momen personal seringkali terabaikan atau bahkan terpaksa dikorbankan. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun ini menjadi sebuah kanvas yang sempurna untuk melihat bagaimana kehidupan pribadinya berinteraksi dengan persona publiknya yang baru. Pertanyaannya bukan lagi seberapa meriah pestanya, melainkan apakah ada ruang untuk kehangatan tulus di tengah hiruk-pikuk ini? Inilah konteks yang membuat kejutan yang terjadi begitu signifikan dan syarat akan makna. Sebuah perhentian singkat di tengah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Menurut informasi yang kami himpun dari berbagai sumber terdekat, kejutan yang diatur oleh Fujianti Utami atau Fuji, dirancang dengan sangat personal dan jauh dari sorotan kamera yang berlebihan. Fuji dilaporkan datang secara diam-diam, memilih momen yang tepat ketika Verrell mungkin paling tidak menduganya. Kejutan ini bukanlah acara publik yang megah, melainkan sebuah gestur intim yang terasa begitu personal. Suasana yang tadinya mungkin dipenuhi dengan agenda formal atau diskusi serius, seketika berubah menjadi lebih intim dan personal. Kedatangan Fuji bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang membawa sebuah kado yang telah dipersiapkan secara khusus, menunjukkan bahwa ia telah memikirkan dengan matang apa yang akan membuat Verrell merasa spesial. Detik-detik ketika Verrell menyadari kehadiran sang kekasih dilaporkan sebagai puncak dari momen ini. Ekspresi wajahnya yang semula mungkin menunjukkan kelelahan atau ketegangan akibat rutinitas, langsung bertransformasi menjadi keterkejutan murni, yang kemudian dengan cepat disusul oleh luapan emosi yang mendalam. Momen ini menunjukkan sebuah perencanaan yang matang dari Fuji yang memahami bahwa yang dibutuhkan Verrell bukanlah perayaan gemerlap, melainkan sebuah sentuhan personal yang mampu mengingatkannya pada rumah. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng publik. Inti dari keseluruhan cerita ini terletak pada reaksi Verrell Bramasta. Laporan yang kami terima secara konsisten menggambarkan bagaimana sang aktor yang dikenal tegar ini luluh tak berdaya. Matanya yang berkaca-kaca dan ketidakmampuannya menahan air mata haru menjadi bukti visual yang kuat. Dari sudut pandang psikologis, reaksi ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah momen katarsis, pelepasan beban emosional yang terpendam. Selama ini, sebagai figur publik yang beralih ke politik, Verrell dituntut untuk selalu menampilkan citra yang kuat, terkontrol, dan percaya diri. Namun, kehadiran dan kejutan dari Fuji seolah menjadi kunci yang membuka gerbang pertahanannya. Air mata tersebut bukanlah tanda kelemahan, melainkan manifestasi dari rasa syukur, kelegaan, dan kebahagiaan yang meluap-luap. Momen ini menunjukkan sisi humanis dari seorang Verrell Bramasta, mengingatkan publik bahwa di balik setiap persona publik yang tangguh, ada hati yang merindukan dan dapat tersentuh oleh cinta yang tulus. Ini adalah pengingat kuat bahwa koneksi emosional otentik memiliki kekuatan untuk meruntuhkan benteng setinggi apapun. Fokus utama dari laporan ini bukanlah pada objek fisik dari kado yang diberikan Fuji, melainkan pada esensi tak berwujud yang menyertainya. Sumber kami menekankan bahwa hadiah tersebut lebih dari sekadar benda, ia adalah simbol. Kado yang sesungguhnya adalah 3 elemen fundamental: cinta, perhatian, dan doa. Perhatian Fuji tercermin dari usahanya meluangkan waktu dan merancang kejutan personal di tengah kesibukan mereka berdua. Ini adalah pesan bahwa di tengah segala prioritas duniawi, Verrell tetap menjadi prioritas utamanya. Cinta terpancar dari ketulusan kehadirannya, sebuah penegasan dukungan emosional yang tak tergoyahkan. Sementara itu, doa adalah harapan tulus yang menyertai momen tersebut, harapan untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki bagi Verrell.
Dalam dunia yang seringkali mengukur kasih sayang dari nilai materi, apa yang ditunjukkan Fuji adalah sebuah anomali yang indah. Ia memberikan kado tambahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan justru inilah yang paling berhasil menyentuh dan meluluhlantakkan hati Farrell, membuktikan bahwa gestur tulus jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Metafora yang paling tepat untuk menggambarkan peran Fuji dalam kehidupan Farrell saat ini adalah sebagai pelabuhan tenang. Dunia politik dan hiburan dapat diibaratkan sebagai lautan yang penuh badai, dengan gelombang opini publik, tekanan pekerjaan, dan intrik yang tak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti ini, setiap individu membutuhkan sebuah jangkar, tempat yang aman untuk berlabuh, memulihkan energi, dan menemukan kembali ketenangan. Kehadiran Fuji berfungsi sebagai jangkar emosional tersebut bagi Farrell. Saat dunia luar menyorotinya dengan tajam, Fuji hadir dengan kelembutan dan pengertian, menciptakan ruang aman di mana Farrell tidak perlu menjadi seorang politisi atau aktor, melainkan hanya menjadi dirinya sendiri. Dukungan tanpa syarat ini menjadi fondasi krusial yang memberinya kekuatan untuk menghadapi badai di luar sana. Momen ulang tahun ini menjadi penegasan visual dari peran tersebut. Fuji tidak hanya hadir sebagai kekasih, tetapi sebagai mitra yang memberikan stabilitas dan kedamaian, sebuah elemen vital bagi siapapun yang hidup di bawah tekanan konstan. Hubungan Farrell dan Fuji, yang oleh penggemar dijuluki Verfu, selalu berada di bawah mikroskop publik. Setiap interaksi mereka dianalisis, dan setiap momen menjadi bahan perbincangan. Pasangan publik seperti mereka seringkali menghadapi tantangan berat, mulai dari isu privasi, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga gosip miring yang berpotensi merusak. Oleh karena itu, momen kejutan ulang tahun ini berfungsi sebagai sebuah pernyataan publik yang kuat tentang soliditas hubungan mereka. Di saat banyak hubungan selebriti lainnya goyah karena tekanan eksternal, Farrell dan Fuji justru menunjukkan bahwa ikatan mereka semakin kuat. Momen emosional ini menjadi bukti nyata yang membantah keraguan dan menegaskan komitmen mereka. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak hanya dibangun untuk konsumsi media sosial, tetapi berakar pada pengertian dan dukungan yang tulus. Bagi para penggemar, ini adalah momen validasi yang melegakan. Bagi pengamat, ini adalah studi kasus menarik tentang bagaimana sebuah hubungan dapat berkembang sehat meskipun terus-menerus diterpa badai sorotan media. Di era digital saat ini, di mana citra publik seringkali dikurasi dengan hati-hati untuk media sosial, menemukan momen yang terasa benar-benar otentik adalah hal yang langka. Momen Farrell yang menangis haru di hadapan Fuji memiliki nilai simbolis yang tinggi karena terasa begitu nyata dan tanpa filter. Ini adalah antitesis dari pencitraan yang sering diasosiasikan dengan politisi dan selebriti. Dengan menunjukkan kerentanannya, Farrell menampilkan kekuatan karakter yang lebih besar. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin atau figur publik tidak berarti harus menekan sisi manusiawinya. Momen ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap akun Instagram yang sempurna dan pidato yang terpoles, ada emosi manusia yang universal. Bagi publik, terutama generasi muda, kisah ini menjadi inspirasi. Ini adalah pesan bahwa cinta yang tulus, koneksi yang nyata, dan keberanian untuk menjadi rentan adalah nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada citra sempurna yang palsu. Momen kecil ini pada akhirnya berbicara banyak tentang karakter kedua individu yang terlibat di dalamnya. Meskipun narasi utamanya berfokus pada makna emosional, kami mencatat bahwa detail mengenai isi kado fisik yang diberikan Fuji kepada Farrell sengaja tidak diungkap ke publik. Keputusan untuk menjaga privasi detail ini adalah langkah yang cerdas. Di satu sisi, ini menggarisbawahi pesan utama bahwa yang terpenting bukanlah bendanya, melainkan niat di baliknya. Di sisi lain, misteri ini secara alami memicu rasa penasaran dan diskusi hangat di kalangan penggemar di berbagai platform media sosial. Spekulasi mengenai isi kado tersebut menjadi topik perbincangan yang menyenangkan. Mulai dari barang-barang bermerek hingga sesuatu yang bersifat personal dan sentimental. Dengan tidak mengungkapkannya, mereka berhasil menciptakan lapisan eksklusivitas pada momen pribadi mereka sambil tetap memberikan cukup informasi untuk membuat publik merasa terlibat.
Strategi komunikasi ini menjaga keseimbangan antara berbagi kebahagiaan dengan publik dan melindungi ruang pribadi mereka sebagai pasangan, sebuah tantangan yang sering